hormati Pak Saiful dan para kasih 1, kasih 2, kasih 3, kasih 4 sampai kasih 5, serta Kasubsi pejabat fungsional yang telah dilantik kemarin, kemudian ASN sebanyak 36 orang yang hadir Mas Devi di Hotel Tulip di Balikpapan. Yang mana judulnya pada hari ini yaitu susunan acara kegiatan pembinaan teknis sumber daya manusia dalam rangka internalisasi nilai-nilai zona integritas. Perlu juga kami sampaikan kepada Mas Kendi, yang mana kami 2 kali kami gagal hal yang menyangkut dengan DI, tetapi kami tidak putus asa, tetap kami berupaya untuk tahun depan dimohon bimbingannya agar kami bisa mencapai zona integritas ini atau WBK. Maka oleh karena itu dengan ada penggantian yang baru, tentu kami berharapkan agar lebih kompak lagi, lebih komitmen. Karena mulainya bukan dari bawah, tentu dari pimpinan sampai ke eselon 4, sampai ke bawah, sampai ke staf, sampai ke paling bawah yaitu petugas keamanan untuk mendapatkan WDK, kemudian juga harus berkomitmen dalam rangka pelayanan yang terbaik lah di kantor BPN Balikpapan. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Saya sangat berharap kepada Mas Dendi untuk membina kami atau memberi arahan bagaimana strategis mendapatkan WDK di tahun 2021. Maka dari awal kami memulainya apabila di mana kendala-kendala yang 2 tahun yang lalu mohon nanti disampaikan untuk kami memperbaiki dalam hal kegagalan-kegagalan yang 2 kali menyangkut dengan DI. Dan kami tetap masih semangat untuk mendapatkan WDK terutama di Nangka Balikpapan. Mungkin itu aja Mas Dendi. Terima kasih dan mohon nanti arahan dari Mas Dendi atau bimbingan apa-apa yang perlu kami penuhi dalam rangka untuk zona integritas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Kakang, terima kasih atas waktunya. Mohon izin Bapak Ibu pejabat struktural di Kantor Pertanahan Kantor Balikpapan, Bapak Ibu tim pembangunan zona integritas dan rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak, sebelumnya mohon maaf kami Pak dari tim Inspektorat Jenderal Pak yang tidak bisa hadir secara fisik Pak untuk memenuhi undangan dari kantor kota Balikpapan Pak, karena memang kita di jadwal ini di akhir tahun ini Pak, kejar-kejaran Pak jadwalnya Pak. Ini juga baru pulang dari hotel, kita langsung ke kantor untuk jadi di Penang. Memang di era pandemi ini, walaupun pandemi tapi oleh pemerintah kita dituntut realisasi juga Pak, jadi di mana-mana diundang juga Pak, jadi ada kegiatan. Jadi mohon maaf sekali lagi tidak bisa hadir secara fisik Pak. Kemarin kita sudah mencoba mencari siapa yang narasumber yang bisa datang secara fisik, tapi memang sudah pada agenda lain Pak, sehingga kita tidak bisa hadir secara fisik Pak. Sebelumnya perkenalkan Pak, saya Dendi Pak, memang tahun ini menjadi pendamping di Kalimantan Timur Pak. Dan saya sama Mbak Elda Melani juga salah satu pendamping dari tim yang mendampingi di Kalimantan Timur. Mohon izin Pak, kita menyampaikan bahan materi sebenarnya bukan paparan Pak, karena saya sudah 2 kali Pak, seperti Bapak sampaikan, saya sudah beberapa kali juga datang ke kota Balikpapan. Jadi kita semacam kayak refreshment Pak. Nanti saya juga sampaikan kayak semacam studi banding Pak, di bahan paparan di kantor kota Aceh Timur dan Samarinda Pak yang sudah berhasil WBK. Jadi harapan saya nanti kita bisa berdiskusi Pak, kita lihat nanti di Aceh Timur ada apa sih ZT-nya seperti apa, dan di Balikpapan di Samarinda ZT-nya seperti apa, sehingga mungkin bisa memberikan gambaran yang utuh gitu Pak. Karena mungkin selama ini kita membahas baru sampai selevel mungkin evidennya seperti apa, tapi kedepannya memang kita lebih kepada implementasi. Tetap eviden itu tetap dibutuhkan, tapi eviden itu adalah wujud dari kegiatan yang telah kita laksanakan. Berarti kita nggak bisa lagi karena cari-cari eviden, tapi memang kegiatannya yang sudah dilaksanakan. Izin Bapak untuk mulai, ini mungkin next slide. Ini sama Pak, kita membahas implementasi zona integritas. Mbak Elda, next. Mbak Elda bisa di next, di full terus di next. Mungkin di full screen-nya Mbak Elda. Ya, ini next. Nah, tahun ini Pak,
ada di tahun depan. Nanti ini yang menjadi tantangan baru Pak. Kita akan keluar peraturan baru tentang zona integritas Pak. Di sini masih draft kita memang informasinya. Nah ini yang membuat tantangan kita dalam membangun ZI itu lebih berat. Dari tadi seperti sampaikan kita hanya bisa dulu sekedar pemenuhan eviden itu tercukupi Pak. Untuk tahun kedepannya ini sudah lebih sulit. Jadi ilustrasi tahun ini Pak, kita mengusulkan 64 satker Kemenpan. Dari 64 itu 48 satker kita berhasil lolos survei dan ikut deks evaluasi. Dari hasil analisa kita di deks evaluasi, sebenarnya implementasi ZI-nya itu sudah sangat bagus di 48 satker itu. Tapi ternyata setelah hasil deks dan verlab itu masih belum cukup Pak implementasi ZI, sehingga kita tahun ini hanya berhasil meraih 11 WBK dengan 1 WBBM. Kita juga masih menunggu sih Pak dari ini hasil resminya, kenapa yang 48 itu gagalnya di mana Pak. Ini masih kita alami, tapi memang kalau kita mengacu ke peraturan RB yang pusat dan cikal bakalnya draft ini, kedepannya lebih dilihat hasilnya dibandingkan evidennya. Eviden tetap kita minta dikumpulkan untuk pemenuhan syarat, tapi saat deks evaluasi kita akan lebih ditanya kepada hasil-hasil. Next, ini next sekedar refreshment aja. Ini ZI, mungkin sudah pada tahu semua Pak ya. ZI itu seperti tadi sampaikan katakan, predikat yang diberikan kepada pimpinan dan jajaran, seperti sampai Bapak dari atas sampai ke bawah Pak, itu sudah tepat sekali. Tapi kalau patakannya sendiri yang berkomitmen, jajarannya tidak berkomitmen, itu juga nggak bisa juga Pak. Ini memang harus kepala kantor dengan jajarannya. Karena memang di sini timnya Pak, nanti kita lihat semuanya akan bergerak atau tidak timnya ini. Karena kalau Bapak sendiri yang membangun sendiri, yang punya komitmen hanya Bapak sendiri, itu sangat sulit sekali kita untuk membangun zona integritas. Itu yang kita temui di beberapa kantor. Memang tetap harus ada leadership-nya dari pemimpin, ada agen perubahannya, tapi harus diikuti dengan seluruh jajaran. Kalau tidak, memang sangat berat sekali Pak dengan banyaknya indikator-indikator yang harus dipenuhi dalam pembangunan zona integritas ini. Next. Nah ini tahapan-tahapannya Pak, seperti yang sudah dilalui, mungkin sudah dilalui tahu sekali di Kota Balikpapan. Nanti ada di next Belda. Mungkin bisa lanjut Belda. Nah ini saya review sedikit Pak, ini syarat pengusulan untuk zona integritas. Untuk tingkat instansinya WBK kita minimal WDP, dan kita di kementerian sudah WTP aman. Aktif kita juga sudah minimal B, jadi untuk tingkat kementerian kita bisa mengusulkan. Nah ini perlu diperhatikan adalah tingkat unit kerja. Di sini ada beberapa yang perlu perhatian, yaitu LHKSN dan LHKPN harus 100%. Nah ini yang perlu dicek Pak, apakah mulai dari sekarang Pak, saya sudah lihat ada ada edaran LHKPN sudah harus mengisi Pak. Mungkin Bapak mulai dari sekarang, Bapak Ibu untuk yang menjadi pejabat negara di sana harus sudah mulai mengisi LHKPN. Dan LHKSN mungkin nanti di awal Januari pun dari Injen pun sudah mengirim surat Pak untuk LHKSN. Nah ini bisa dicicil Pak untuk pengusulannya, apakah sudah 100% atau tidak. Yang ketiga ini level kematangan maturitas SPIP Pak. Memang sampai saat ini belum diukur Pak, tapi curiga saya nanti dengan adanya Permen ZI yang baru ini akan lebih dimatangkan. Dan ini pun sebenarnya sudah akan muncul maturitas SPIP ini di Rensa Pak, yang mungkin nanti akan dibahas Pak, atau sedang proses membahas. Salah satu turunan dari Inspektorat Jenderal adalah ikunya adalah maturitas SPIP. Nah ini mungkin menjadi perhatian Pak, karena memang baru Pak di kita, bukan baru sih sebenarnya lama, tapi di kita implementasi sampai daerahnya baru mulai sekarang dijadikan indikator. Nah ini memang sedikit lebih sulit untuk melaksanakan maturitas. Ini yang perlu jadi perhatian juga dari awal Pak, sehingga nanti harapan kita saat pengusulan sini sudah siap Pak, di LHKSN maupun di LHKPN. Next. Ini area-area Pak, mungkin yang seperti sudah familiar Bapak Ibu. Yang pertama manajemen perubahan Pak. Sekedar refreshment, manajemen perubahan itu ada beberapa indikator-indikator memang yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah meningkatnya komitmen seluruh jajaran dan pimpinan dan pegawai unit kerja dalam mewujudkan zona integritas menuju WBK WBPN. Jadi memang harus benar-benar komitmen. Di sini akan kita lihat
bagaimana komitmennya Kopakan dan jajarannya, bagaimana nanti komitmennya itu tertuang di dalam baik saat kita acara seremonial pencanangan zona integritasnya dengan mengundang pihak eksternal maupun sekalian implementasi pelaksanaan. Indikator yang kedua adalah terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai zona integritas menuju WBK WBBM. Ini nanti akan kita lihat agen perubahannya seperti apa, pelaksanaan budaya kerja seperti apa. Nanti di belakang akan kita coba contoh di kata-kata yang sudah berhasil meraihkan WBK. Yang ketiga di indikator di manajemen perubahan yaitu menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan resistensi terhadap perubahan. Inilah tiga target yang harus dicapai di manajemen perubahan. Nah, di area kedua adalah peningkatan tata laksana. Target yang ingin dicapai indikator pertamanya adalah meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di unit kerja ZI menuju WBK WBBM. Jadi memang ini akan dilihat bisnis prosesnya seperti apa. Nah, yang kedua adalah meningkatnya pemanfaatan teknologi informasi dan proses penyelenggaraan manajemen pemerintah di unit kerja zona integritas menuju WBK WBBM. Yang terakhir meningkatnya transparansi publik di unit kerja ZI menuju WBK WBBM. Jadi ini yang target yang harus dicapai di area tata laksana. Jadi pemanfaatan teknologi memang sangat penting Pak di Bapak Ibu di saat ini zona integritas, karena salah satu keunggulan Samarinda Pak adalah pemanfaatan teknologi, yaitu salah satu inovasinya nanti yang kita mungkin bisa diskusi, yaitu inovasi layanan ITTM, layanan tatap muka, tanpa tatap muka. Ini yang salah satu faktor kuat kenapa Samarinda bisa meraih WBK tahun ini Pak. Salah satu poin kuncinya adalah di inovasi yang ITTM, itu inovasi tanpa tatap muka kalau nggak salah, nanti di belakang ada Pak. Selanjutnya di sistem manajemen SDM ada beberapa target indikator yang harus dicapai. Yang pertama meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur di unit kerja menuju WBK WBBM. Yang kedua meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur di unit kerja menuju WBK WBBM. Yang ketiga meningkatnya disiplin SDM aparatur di unit kerja menuju WBK WBBM. Yang keempat, meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur di unit kerja menuju WBK WBBM. Yang terakhir di area kerja SDM, meningkatnya profesionalitas SDM di unit kerja menuju WBK WBBM. Itu target-target yang harus kita capai Pak, indikator-indikator yang harus kita capai di area sistem manajemen SDM. Di area yang keempat Pak, penguatan akuntabilitas. Yang ingin dicapai adalah meningkatnya budaya kerja dan meningkatnya capaian unit kerja. Jadi di sini memang yang dilihat adalah bagaimana implementasi sistem ya, sistem akuntabilitas instansi pemerintahnya di kantor pertanahan. Ini yang akan kita lihat di area penguatan akuntabilitas. Sebenarnya area ini dengan area manajemen SDM itu sudah serta-merta kita lakukan Pak. Cuman memang perlu adanya inovasi-inovasi untuk mencapainya dalam zona integritas ini. Yang kelima yaitu inti daripada zona integritas, yaitu penguatan pengawasan. Yang pertama meningkat indikator yang harus dicapai. Pertama, meningkatnya kepatuhan terhadap